Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim seluruh penjuru dunia. Selamat berjumpa kembali dengan Rest Area Channel. Pada kesempatan kali ini, mari kita ngaji bareng Gus Baha. Temanya hari ini adalah tentang sholat witir. Mari kita ikuti ulasan selengkapnya. Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi loro sik. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rok'ataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat tak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti, tapi kan kita wis bingung. Itu cara pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngene. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasanya witir-witiran. Cara Sayyidina Utsman, maka Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja, nafal mutlak, gak usah nyinggung-nyinggung loh witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rakaat yang terakhir batal lah, berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener, shollu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Sholli sunatan anut imam teng ati kula mpun soe nah salah malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa. Aku kalah mbek adat, kalah mbek nopo adat. Ya biasa. Tentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya semelok umume wong.
Namun yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono kae wong barang apik. Paham gitu, tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat, paham gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah, witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, baca ibadah sing ora enak ngene lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe ku malah lucu. Wong ibadah kok baca apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takon ora ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni napa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean ki napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun ngampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok lah, itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina iku mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten diremo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki, kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud, jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat kok turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lek ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mlane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mlane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi jadi biru. Lagi cerita ilmu ora kudu setuju nih, ini ilmu. Difaham ya terus. Kalau piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kalau piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau ini malah seperti sedekah.
Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaidiyah di kamar paling dalam. Lah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kena tentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane nek ora takok itu yang jenengan takok kok ngubang pun. Lha makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Dan itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang semua coba Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi udah tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili. Dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh. Makanya coba yang wedok ini lanang, bakat lanang. Kalau wong itu kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Syadziliyah loh. Itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia kan si wali perfect, wali senang sempurna. Akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan dengan antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu jadi duraku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergo ini. Karena dekne mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah niku dekne dadi wali. Terus adekne sholat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah sholat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan papat khusus dhuwur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nek Islam ku mau sholat fardu faqat. Ora luweh, ora kurang. Iku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilaniyah Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat. Pokoke sementing ku ya sementing beto, sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman.
Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jadi cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung itu. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting dek semuanya itu tok. Tanya-tanya gak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awor wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya. Padahal tidak ngomong apa ya memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku orang banyak. Iku ape tak tobatno sing separo wis ning masjid, saking nyabariku kancane. Tapi aku ngombe banyu putih. Sing separo tugasem. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahna Abu Yazid sing separo tugasem. Mergo sing separo wis tak tobat, saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang dene wali tenan. Mau ngetokno waline dene, ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Wah kira Abu Yazid ngetokno waline, ora umatem kon delok ora iku, nak ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhirnya, umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi. Lho nggih, sampean tak ceritani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Ngangger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seprapat. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi habib sendiri gitu. Mboten ngenteni wektu isya. Ngger takoki ya, jenengan habib ndak bedui pokoke kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat Isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang ya, oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu kok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7 seprapat.
Pokoknya dia mau nak darani waktu maghrib ku cepet mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingannya, jadi lucu lama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ono waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu 1,5 jam. Amal dia tidak setuju, entah eme gua abang tenan dia naik 1,5 jam, malah dia nak santrinya adzan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkaranya dia cara berpikir maghrib di padano subuh, yaitu qoblatul isyamsi, ono waktu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi, ya ono 1,5 jam jatahe maghrib. Jadi akhirnya santrinya nak adzan 7:30, nak jam itu udah ngamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6:15 wis ngisa perkarane. Lah iku ulama. Ya semelane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya iki anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wa as-shalat khairun maudhu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sih? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki saro katon. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jam rama wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witir rakaat ini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya, lalu gunanya salam menutup untuk apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Ya wis disalami, mau kayak ngentut ya sholatnya sah, mau auratnya kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apa? Bantah-bantahan sholat ya apa? Bantah-bantahan barang apa? Nanti bangkit bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan? Malah mari fitnah. Ya, ada bantah-bantahan perkara apa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi yang terakhir kalau terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nah, setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi gue siap jadi pangeran, jurah pangeran kok meden-medeni aku.
Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal, tahan setan cek goblok, kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare ke kondang kok trimo mok. Ngono-ngono tok ae. Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lah kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digoda hilang gantinya goblok gue. Nak wong gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Wong sholat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Ya, sering apa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena, cara kena, akhir kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ras itu tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi sik mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kanyi gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Saroni. Kowe ku ulama kok pintu. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane aku ora mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, Kowe ulama kok pintu. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nangane sapa? Nggih jenengan. Lah iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ora wis bar jan. Mulane kena tangi rali tahajud nggih ridho mawon. Apa meneh bedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep bae kok kabeh kersaku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud ya kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud ya kabeh kersane apa? Pangeran. Penting boten maksiat mun sae. Penting boten apa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup.
Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene saya. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wayahe tangi saka kubur juga tidak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songko kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang, jika tangi songko kubur iku muhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih muhal karena tanpa sebab. Iya tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki lho, dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmen iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngumalane pangeran didin apa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat. Mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang itu kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa alam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan la syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa biza jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya nu pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun.
Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saat ini kan pun tahun pinten toh? 7.000 umur dunia saat ini pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi itu 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lah umur dunia mau pinten? 70.000 tahun. Jadi enak sih mau diutang-utang mau beres nih mau bar nih mau dianggap bar nih mau ten. Jari ini tuh. Dieleng-eleng kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mau bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus ke apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas. Nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi. Maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masa lalu kan kena. Kayak rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ya ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh wae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane korbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan.
Ya repot aku tadi. Repot. Ya repot aku terus repot. Berarti nak sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toreko ngono napa? Berlebihan biasa mawon. Kula nggih boten fanatik biasa. Tapi kalian kula rasa seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya nggak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islami, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedoan di ruang itu tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ada sing bener gitu teori tasawuf kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng giar tuh namanya aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang muni ngono? Aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nek kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu bahasa agak jelas. Ya agak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham ya lengi-lengi terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melepuh niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku naik sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat kok roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro. Pesen ning kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti sahabat tu paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudutnya ke pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih nopo canggih. Wah tetap konangan loh. Sholatnya pelengahan dia konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewat. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar.
Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah sekali sholat geling pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Aniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kopong dene ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu ya, dia kan asik be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Yang disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham. Mathan ya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ono ngrasane krungu. Parah. Salat awake wis parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad iku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf njaga musuh mergo Nabi nek salat lali sahabat nek salat lali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar salat di depan umum di depan umum kok iso lali kabeh. Mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Munjen salat kabeh. Nah saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena sobure siji to sih. Nyak masjid sapa jebot to sih salat omong ya tenang sih. Lha kuwi sanggepe baru kae pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengarep, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar itu kabeh orang kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri to. Hebat. Sidina Ali malah lucu meneh mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas. Dan itu saya tiru Dawi Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, hisni ajali. Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mateni aku yo ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Sampeyan delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine yo ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglima sinten? Khalid. Zaman kafir yo ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Yo ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Jong aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare wong. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wong aku perang semangat ben mati. Malah kok mati neng kamar. Lha iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku
Putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe, mergo tipak panah, saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka, delok lek gegerku. Ma bena rum khati toknin, wa bena saifin sampai sab'ina tokna, terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. As-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Sayyid Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Kalau nggak ada nasa manso, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut nabla. Itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail. Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa manso, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumi hapuskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu, yaitu Nabi Ibrahim ngendikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat, itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak mengislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansuh. Jadi periode corong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali, karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu, kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa inna haddum minal musyrikin astajaroka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir nggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena pada liga bi annahum qaumul la ya'lamun, bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babanya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah dan nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak?
Blas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya pada dia. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu tidak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dia menawa panyeroh. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran tidak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran tidak. Kalau kafah ya hafal 30 juz. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Apa harusnya Islam itu kafah? Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan itu punya istri berapa? Oh kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan harus ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam.
Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, seandainya ada ribuan bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pikir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, artinya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim lama seperti ini. Yang bodoh itu mbak saya. Yang bodoh itu mbak saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita nggak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari kita dalam ilmu sosial itu wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Biasa aja berarti. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah, kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Salabah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya suul. Kita enggak pernah. Nah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya, itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti gak awet. Suatu saat pasti jelek, tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek awet itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok gak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab manusia itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya. Sudah habis ini. Internal.
Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon maaf ya. Oh. Sudah. Sampai mana tadi? Teruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter. Berapa? Setengah jam sudah pinter. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan berapa? 16 bulan, kila 17. Soalnya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji khilafnya. Karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madu Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main, sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi, karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa, karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Enggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu padunya kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pintar bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak, ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak. Ya. Pintar bully orang Yahudi. Makanya nggak ada orang debat sepintar orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal, kan orisinil, langsung Allah yang mundur. Jadi teknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean, nak halal pangan kue, tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya, untalan kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar, jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, nak halal untalan kan selesai, kan? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya, sama itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan, dengan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang
Yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh. Meskipun kayak apa musuhnya, tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya. Pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq itu tua sekali. Nah, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh klirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah bareng orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wih ku goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kan kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah tidak ilmiah? Karena orang Yahudi iftatuhum, malu semua. Wah semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu gak populer. Ayat ha antum haulai hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Hanya Yesus kalah, mat. Tapi tetap ra Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makom kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tenggudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jadi Israel jadi Israel, bola menang tim. Jadi Israel jadi Israel, jadi Palestina nih. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron, di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akal. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansur. Nasa mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi, lagi-lagi pinternya orang Yahudi, merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansur dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tadi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansur itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum an qiblati mulati kanu alaiha.
Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasab mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi yusolli ilal kiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya, seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini kan di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman. Jauhlah manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering dolum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan gitu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balaghah itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Lah manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wis banget dolime banget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, duit hambur-hambur, diseno konco ngalono bojo. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya, oh meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya, tapi kadang-kadang nak keterusan ora istiqomah ngangkangi orang yo tidak punya kesempatan. Asalnya ada imam masjid imami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab saya. Jadi itu manusia, jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh, ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dolum dan apa jahil. Bahkan al insanu doluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bohong. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba
bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini tok, ikhla hadis sokhroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Oh ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh agak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini, misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro atirohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah libaro atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran. Pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan.